Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk seluruh siswa-siswa SMP Melati Indonesia. Balik lagi bersama Miss Mega. Kita masih belajar bahasa Indonesia ya. Miss Mega harap kalian sehat-sehat di rumah ya, dan terus semangat belajar dari rumahnya. Kita masih belajar bahasa Indonesia, masih bab 2 tentang cerita fantasi. Masih inget ya? Oke, kita masih belajar bab 2 bahasa Indonesia ya. Kita akan melanjuti materi yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah apa? Kita sudah mengidentifikasi pengertian cerita fantasi. Ya. Terus habis itu kita sudah menjelaskan tentang karakter dari cerita fantasi serta struktur dari cerita fantasi. Kita masuk ke dalam menelaah struktur dari cerita fantasi. Ya. Dan juga bagaimana cara menulis cerita fantasi dengan baik dan benar. Miss Mega ada video, nanti kalian lihat dan pelajari video yang Miss Mega berikan kepada kalian ya. Catatannya, kalian lihat videonya hingga akhir ya yang telah Miss Mega buat. Tolong kalian simak dan pelajari ya video yang telah Miss Mega berikan untuk kalian. Kalian tonton hingga selesai ya nak. Selamat menyaksikan video Miss Mega berikan. Siapkan buku tulis kalian dan buku paket bahasa Indonesia kalian ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, akan lebih baik kalian siapkan buku bahasa Indonesia kalian ya. Karena ditakutkan kalian lupa akan penjelasan yang Miss Mega berikan kepada kalian. Jadi pada saat ulangan, kalian mempunyai catatan kalian sendiri untuk belajar. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi menelaah struktur cerita fantasi. Sebelumnya minggu lalu Miss Mega sudah membahas sedikit tentang struktur cerita teks fantasi. Apakah kalian masih mengingatnya? Miss Mega harap kalian masih mengingatnya ya. Sekarang Miss Mega mau menelaah struktur teks cerita fantasi. Kalian harus tahu ya, struktur teks cerita fantasi ada 5. Ada berapa? Ada 5. Ada apa aja Miss Mega? Oke, Miss Mega jelaskan ya satu-satu. Yang pertama ada judul, yang kedua ada perkenalan, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada klimaks, dan yang terakhir adalah penyelesaian. Miss Mega akan mengidentifikasikan tentang judul dulu ya nak. Kalian perhatikan dengan baik ya. Apa sih judul Miss Mega? Oke, judul adalah suatu kata yang diambil dari sebuah pemikiran untuk menulis sebuah karya sastra. Biasanya, judul itu singkat, padat, dan jelas. Judul juga mempunyai sifat yang menarik agar pembaca terkesan dan ingin membacanya. Catatan saja ya nak, judul dan tema itu berbeda. Tema adalah gagasan pokok atau ide besar dari suatu tulisan, sedangkan judul adalah bagian spesifik dari tema. Sudah paham ya pengertian dari judul? Sekarang kita masuk ke 2, yaitu perkenalan. Pada bagian ini, yang harus kalian lakukan adalah memperkenalkan siapa para pelaku, apa yang dialami pelaku, dan di mana terjadinya peristiwa. Atau yang biasa kalian kenal dengan istilah 5W plus 1H. Untuk kalian yang kurang paham dengan 5W 1H, itu apa? 5W 1H dikenal juga dengan adik Simba, yakni pendekatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Paham ya nak? Sekarang kita lanjut ke 3, yaitu komplikasi. Apa sih Miss yang dimaksud dengan komplikasi? Komplikasi adalah awal munculnya suatu konflik dan para pelaku atau tokoh utamanya mulai beraksi terhadap konflik yang ada. Kemudian konflik tersebut meningkat yang kita namakan dengan klimaks. Dalam bagian ini, komplikasi mencapai puncaknya. Dalam pertemuan Zoom, Miss Mega sudah mencontohkan dari komplikasi dan klimaks. Masih ingatkah kalian?
Miss Mega berharap kalian masih mengingatnya, tetapi akan Miss Mega bahas sedikit di sini ya, Nak. Contoh dari komplikasi. Komplikasi adalah apa? Awal dari masalah. Kalian tahu kartun yang bernama Upin dan Ipin? Tahu ya? Kita ambil contoh Upin dan Ipin. Upin mengambil pensil Ipin. Kalian sudah menemukan komplikasinya. Komplikasinya apa? Komplikasinya adalah Upin mengambil pensil Ipin ya. Nah, klimaksnya, puncak dari masalahnya apa? Puncak dari masalahnya, si Upin tidak terima pensilnya diambil dengan Ipin. Akhirnya mereka berantem. Sudah paham ya, Nak, tentang komplikasi dan klimaks? Sekarang kita lanjut yang kelima ya, Nak. Yang kelima ada apa? Ada penyelesaian. Apa itu penyelesaian? Semoga jelaskan ya. Dalam bagian ini, konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaian atau jalan keluar dari masalah. Contohnya seperti apa? Contohnya kita ambil dari cerita Upin dan Ipin ya, Nak. Dan akhirnya penyelesaian masalahnya, si Upin meminta maaf kepada Ipin karena telah mengambil pensilnya. Seperti itu. Paham ya, Nak? Selanjutnya kita masuk ke dalam materi unsur intrinsik dalam teks fantasi. Unsur intrinsik dalam teks fantasi ada berapa, Nak? Ada 4. Ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama ada tema, yang kedua ada alur, yang ketiga ada karakter perwatakan, dan yang terakhir ada latar. Miss Mega coba identifikasi tentang tema dulu ya, Nak. Tema apa? Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema. Karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan kalian buat. Sudah paham ya, Nak, tentang tema? Sekarang kita lanjut pengertian dari alur. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjadi suatu cerita. Bisa juga terbentuk dalam rangkaian peristiwa yang berbagai macam. Ingat ya, Nak, alur bukan sekedar urutan cerita dari A sampai Z saja, melainkan hubungan sebab akibat peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya di dalam sebuah cerita. Selain itu, alur dalam fabel juga menjadi sebuah struktur teks fabel, yaitu memiliki bentuk tahapan-tahapan rangkaian peristiwa seperti perkenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Paham ya, Nak? Sekarang kita masuk ke 3, yaitu karakter perwatakan. Mega akan menjelaskan identifikasi dari perwatakan. Perwatakan adalah penggambaran watak atau sifat dari sebuah tokoh cerita. Perwatakan berfungsi menyiapkan atau menyediakan alasan bagi tindakan tertentu dengan cara menggambarkan watak atau sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita. Udah paham ya, Nak, tentang perwatakan? Sekarang kita masuk ke dalam karakter perwatakan dibagi menjadi 3, Nak. Yang pertama ada karakter utama, yang kedua ada karakter pembantu, yang ketiga ada protagonis, dan yang keempat ada antagonis. Kalian pasti sudah sering dengar dengan karakter utama atau yang biasa kalian dengar dengan tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang membawakan tema dan memegang banyak peran dalam sebuah cerita. Jadi tokoh utama lebih banyak berperan dibandingkan tokoh-tokoh yang lainnya ya. Yang kedua ada karakter pembantu. Karakter pembantu di sini yaitu tokoh yang mendampingi karakter utama. Yang ketiga, protagonis. Protagonis adalah karakter atau tokoh yang mengangkat sisi baik. Ada tokoh yang bersifat baik ya. Dan yang terakhir ada antagonis. Antagonis di sini adalah
karakter atau tokoh yang memberi konflik pada tema yang biasanya berlawanan dengan karakter protagonis. Oh ya, nah ada catatan nih. Protagonis itu kan baik. Sedangkan antagonis adalah yang berlawanan dengan protagonis. Berarti jahat. Catatan pentingnya, ingat ya, tokoh antagonis belum tentu jahat. Paham? Dan yang keempat ada latar. Latar adalah tempat, waktu, atau suasana yang terdapat dalam sebuah cerita. Sebuah cerita itu harus jelas di mana berlangsungnya, kapan terjadinya, dan suasana serta keadaan ketika cerita itu berlangsung. Sudah paham ya nah tentang unsur intrinsik dari teks fantasi? Materi yang terakhir kita bahas yaitu menulis cerita fantasi. Sebelum kalian menulis teks cerita fantasi, kita perlu membuat kerangka atau pemetaan dari sebuah cerita. Peta cerita teks fantasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian sudah dijelaskan di awal ada 5W plus 1H. Isinya itu ada di mana, tempat kejadian cerita, apakah di bumi, di planet, alam lain, ataupun negeri antah berantah. Kapan kejadiannya berlangsung, siapakah tokoh-tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh-tokoh pendamping lainnya. Bagaimana watak karakter masing-masing tokoh, bagaimana tokoh-tokoh tersebut bertemu. Salah satunya isi dari 5W1H ya nak. Selanjutnya, kalian tentukan sesuatu yang terjadi di awal cerita. Sehabis itu kalian juga tentukan pergolakan yang terjadi di tengah-tengah cerita. Dan kalian tentukan konflik yang ada. Dalam cerita pasti ada konflik. Jika tidak ada konflik, maka cerita tidak akan menarik. Selanjutnya, kalian tentukan perubahan apa yang terjadi di akhir cerita. Di ending ceritanya kalian mau ambil bahagia atau sedih. Kalian juga harus membuat adegan-adegan yang menegangkan agar cerita menjadi menarik. Yang terakhir, kalian dapat tentukan pengaruh yang diinginkan bagi pembaca. Kira-kira si pembaca ini ingin seperti apa cerita yang kalian buat? Maksudnya di sini adalah kalian memiliki amanat atau kesan-kesan dalam cerita yang kalian buat. Pembelajaran yang berharga bagi si pembaca. Kalian sudah paham ya tentang cara menulis cerita fantasi atau kerangka dari sebuah teks cerita fantasi. Miss Mega memiliki beberapa rekomendasi film cerita fantasi nih nak. Yang pertama ada film Harry Potter. Pasti kalian tahu dong Harry Potter, karena Harry Potter ini adalah film yang sangat terkenal. Ya, Miss Mega, Harry Potter termasuk ke dalam cerita fantasi? Ya, kenapa? Karena film Harry Potter tidak ada di dunia nyata. Itu hanya film hayalan seseorang yang memiliki kekuatan. Yang kedua, Miss Mega ada film The Lord of the Rings. Kalian tahu? Dan masih ada beberapa judul film rekomendasi dari Miss Mega. Kalian bisa cek atau lihat filmnya di YouTube ya nak, untuk menjadi inspirasi kalian membuat cerita fantasi. Ya, paham ya? Miss Mega berharap kalian bisa memahami materi yang telah Miss Mega berikan di minggu ini ya nak. Miss Mega mempunyai link film cerita fantasi jika kalian ingin menonton di YouTube, menjadi suatu inspirasi kalian atau pandangan kalian dalam membuat cerita fantasi karya kalian sendiri. Boleh dicek ya nah di YouTube. Gimana penjelasan dari Miss Mega? Ada yang masih kurang paham atau kurang mengerti? Kalian bisa langsung WA Miss Mega dan tanyakan kembali ya nak. Langsung ke Miss Mega ya. Sekarang Miss Mega punya tugas nih di minggu ini untuk kalian. Tugasnya ada 2. Ada berapa? Ada
2 ya. Kalian bisa buka buku paket bahasa Indonesia kalian halaman 20. Nih, di halaman berapa? Halaman 20. Yang pertama apa? Yang pertama, buku apa yang sudah pernah kalian baca? Lalu kalian ceritakan sedikit tentang buku yang pernah kalian baca dengan video. Oke? Tapi tidak membaca buku, ya. Kalian kan sudah membacanya. Pada saat kalian membuat videonya, kalian fokus ke video. Oke? Tidak fokus ke buku. Tidak membaca buku seperti ini. Misalnya, si kancil adalah anak yang nakal. Tidak, tapi kalian fokusnya ke kamera. Si kancil adalah anak yang nakal. Anak yang nakal yang mengabuhi si buaya. Ya, tidak membaca buku, tetapi kalian fokus ke kamera. Kalian fokus menceritakan cerita yang pernah kalian baca. Paham? Paham ya? Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ada apa ya? Yang kedua adalah kalian membuat cerita fantasi. Kalian membuat cerita karya kalian sendiri. Tidak lihat di internet, tidak lihat di Google, tidak lihat di buku paket. Kan kalian sudah pernah baca. Ya, berarti kalian tahu dong cerita fantasi itu seperti apa. Ya, hayalan, tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya ada benda berbicara, ya kan? Misalnya ada langit yang menari-nari. Misalnya ada rumput yang bergoyang-goyang sambil berkomunikasi dengan hewan. Ya, itu adalah hayalan yang tidak ada di dunia nyata. Paham ya? Kamu buat karya sendiri ya, Nak. Nanti akan Miss Mega baca. Oke? Kalian buat semampu kalian, ya. Sebanyak mungkin jika bisa. Kalau tidak, kerjakan semampu kalian ya. Untuk yang nomor 2 ini, yang penting adalah kalian buat sesuai dengan karya kalian. Sekian pembahasan minggu ini. Sudah paham dengan tugasnya? Jika kalian masih kurang paham dengan tugas kalian, kalian bisa langsung WA Miss Mega langsung ya. Oke? Tanyakan tugasnya seperti apa. Yang jelas, kalian harus membuat karya kalian sendiri. Oke? Tulis di bawahnya ya. Karya, misalnya karya Faiz, karya Anggun, karya Winda, atau karya Vian, karya, pokoknya ada nama kalian di bawahnya ya. Oke, paham? Paham ya? Tutup ya pembelajaran minggu ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Semoga kita cepat-cepat bertemu di sekolah ya. Oke, semangat-semangat untuk belajarnya. Jangan lelah ya. Kalian semangat, nanti Miss Mega tambah semangat. Kalian lihat videonya dari awal sampai akhir ya, Nak, biar ilmunya dapet. Oke? Miss Mega tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.